Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang banyak jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang ikut pada kesempatan kali ini. Nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat, ilmu yang bisa kita amalkan dan memang melahirkan amal soleh. Hadirin yang Allah muliakan, ilmu yang seperti inilah yang akan membuat kita bahagia. Dan kita bersama dengan salah satu karya para ulama. Kita bersama dengan kitab Al-Wabilus Shayyib, salah satu buku yang paling direkomendasikan di pembahasannya tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini dikaji oleh ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan kita penting untuk kembali ke kitab-kitab para ulama kita. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung bersama dengan salah satu dari kitab tersebut. Dan salah satu yang terbaik. Bersyukurlah kepada Allah, karena kalau Allah Subhanahu wa taala menerima syukur kita, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah. Dan hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, kita sedang membahas tentang kesabaran, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran. Dan sabar itu memiliki berapa rukun hadirin? 3 rukun. Yang pertama, habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur, menahan jiwa ini dan menahan nafsu ini agar tidak berontak terhadap apa yang Allah takdirkan, tidak ngelawan, agar bisa ridho, agar bisa nerimo. Nah, itu. Dan untuk bisa nerima, agar bisa ngejalanin, ternyata jiwa ini dan nafsu ini itu harus ditahan, jamaah. Dan kita sudah jelaskan yang namanya proses menahan itu capek, namanya juga nahan. Yang namanya proses menahan itu berat, ya namanya juga nahan, gitu loh.
yang nggak berat itu dilepasin aja udah, itu nggak berat, tapi ambruk nanti gitu loh. Ditahan ya, ditahan itu kan aduh lama banget nih, udah capek. Itu emang proses menahan itu capek jemaah. Jadi ketika ada teman yang curhat, mungkin kita yang curhat, aku udah capek nih ngadepin masalah ini, ya emang sabar itu demikian. Nggak ada yang bilang sabar itu lancar-lancar aja. Yang lancar itu ngegas, bukan sabar. Nah itu ngegas itu lancar, tinggal pencet gas terus nabrak. Tapi jamaah, yang namanya nahan itu ya capek. Cukup sampai di sana belum? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa habsul lisan 'ani syaqwa. Sabar itu rukun yang keduanya adalah menahan lisan dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata yang gak baik, menahan lisan dari kalimat-kalimat yang Allah gak ridhoi, menahan lisan dari kata-kata yang punya unsur maksiat. Ditahan, lisan itu ditahan. Jadi dari sini kita kembali bisa memahami, ibu sekalian, konsep tumpahkan saja isi hatimu itu ternyata kurang selaras dengan kesabaran. Dan ini biasanya memang mazhab banyak perempuan kalau lagi ada masalah. Madhab banyak wanita kalau lagi masalah itu udah tumpahin aja, ungkapkan saja semuanya. Udah pokoknya lo harus bicara sama gue, cerita apapun biar lo plong. Nah itu ternyata kurang selaras dari konsep sabar yang dijelaskan para ulama kita. Ustadz, kalau nggak diceritain semua, kalau nggak diungkapin semua, nanti nggak plong Pak Ustadz. Hadirin, plong itu bukan diungkapin, plong itu jika dizikirin. Nah itu kalau kita ngingat Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang jamaah. Jadi Allah nggak pernah mengatakan dengan diungkapkan, disampaikan semua hati jadi tenang. Nggak ada yang begitu. Yang ada itu hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, makanya konsep kita itu yang diajarkan para ulama, lisan tuh ditahan, emang berat, tapi bukan dipendem lalu kita biarkan diri ini yang lemah itu menghadapinya sendirian. Keliru. Tapi lisan tuh ditahan dari keluh kesah, dari ngomongin orang dan seterusnya, terus diangkat ke atas langit gitu loh. Jangan dipendam sendirian. Makanya dizikirin itu tadi, ingat sama Allah.
Dan kalau mau curhat, curhatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep para orang-orang terbaik. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika beliau sedih banget, hadirin. Berat loh ujiannya Nabi Yakub itu. Udah kehilangan anak yang sangat beliau cintai, Nabi Yusuf, dan penyebab itu ternyata anak-anak beliau sendiri yang lain. Orang tua mana yang gak terpukul dengar kondisi seperti itu? Tapi apakah Nabi Yakub curcol sama yang lain? Ngungkapin semuanya sama makhluk? Cerita panjang lebar, tumpahkan saja pakai cara seperti itu? Jawabannya ada dalam surat Yusuf ayat 86. Yusuf ayat 86, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku tuh hanya menyampaikan kegalauan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Gitu, hadirin. Jadi diangkatnya itu kepada Allah, bukan kepada teman. Kecuali kalau cari solusi, itu silakan. Kecuali kalau cari arahan yang benar, kecuali kalau cari nasihat yang dasarnya itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Tapi kan juga bukan ke semua orang kita cerita, hanya kepada ahlinya. Gitu, hadirin. Jadi bukan diungkapkan dengan lisan lalu ditumpahkan lewat status di sosial media. Alih-alih hati tenang, seringkali timbul masalah baru yang tambah membuat kita itu berantakan. Itu jamaah. Itu berarti usaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar seringkali. Maka itu tahan lisan, ditahan lisan. Berat, namanya juga proses menahan, jamaah. Seringkali ibu bilang, aduh aku berat banget Ustadz untuk menahan gak bicara. Ya itulah proses menahan. Itulah sabda Nabi SAW, sabrul diya. Sabar itu memang cahaya yang panas. Diya, kan kita udah jelaskan dalam Riyadhus Shalihin. Apa bedanya diya dan nur? Apa bedanya diya dan burhan? Diya itu cahaya yang panas memang, yang membuat kita berkeringat, membuat kita silau, mungkin agak terbakar gitu. Coba, emang gak mudah jaga lisan, khususnya bagi wanita yang memang Allah berikan kelebihan untuk lebih semangat bicara, dan itu saintifik, memang terbukti demikian. Tapi disitulah ujian hidupnya, jamaah. Lalu yang ketiga, wahabsul jawari anil maksiyah, menahan anggota tubuh ini agar nggak maksiat, gitu loh, agar nggak banting-banting barang. Kalau dulu kan fenomenanya, kalau kultur dulu tuh nggak sabar itu robek-robek baju, nah itu dulu tuh. Makanya contoh itu suka dibawakan para ulama. Intinya adalah itu ekspresi-ekspresi yang melampaui batas. Jadi tangan ditahan, kaki ditahan, gitu coba. Nggak banting-banting pintu misalnya. Kalau sama anak, tangani nggak nyubit gitu loh, nggak mukul gitu coba.
nggak nyabet. Aku sih nggak pernah mukul anak Pak Ustadz. Nyabet sih ya seminggu 3 kali lah, sama aja ibu-ibu, nyabet juga nggak boleh. Nah hadirin Allah muliakan, jadi 3 sekali selalu ingat ini, jaga jiwa dan nafsu kita, lalu jaga lisan kita, lalu jaga anggota tubuh kita. Kalau kita bisa menjaga 3 hal ini, maka kita adalah orang-orang yang sabar. Gitu aja udah. Ini, sabar tuh ini. Makanya kita lanjutkan, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Famadaru sabri ala hadhil arkani thalathah." Dan sabar itu tuh berputar di 3 rukun ini, jamaah. Ini kalau bicara sabar, jadi kalau kita dengar pokoknya kamu tuh harus sabar ya nak, berarti kamu tuh harus nahan nafsu, nahan jiwa, kamu harus nahan lisan, dan kamu harus nahan anggota tubuh kamu biar nggak maksiat. Itu maksudnya. Ada yang ngasih bun, pokoknya kamu harus sabar yang ngadepin anak. Emang nggak mudah, berarti kita harus nahan nafsu kita untuk ngomel-ngomel nggak jelas misalnya sama anak, nahan nafsu untuk kesal, nahan lisan gitu loh. Kadang-kadang anak tuh diserang juga. Nahan anggota tubuh, itu ada yang ngelempar anaknya, ada yang mukul anaknya, ada yang ngedorong anaknya, padahal nggak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat gitu. Tapi kan boleh mukul anak. Lihat dulu perkataan para ulama, apakah dengan emosi seperti itu dan apa kesalahannya dan seperti apa pukulannya, apakah melukai, apalagi membuat cacat gitu. Memang ada para ulama menerangkan demikian. Jadi pokoknya jamaah sekalian, kalau kita dengar kata sabar, ingat 3 hal ini. Jadi kita buat simpel aja. Pokoknya kamu harus sabar. Berarti aku disuruh nahan nafsu, nahan jiwa, nahan lisan, dan nahan anggota tubuh. Selalu demikian. Selalu demikian. Selalu demikian. Ngadepin suami itu harus sabar ya mbak, ya gitulah laki-laki. Berarti jangan pakai nafsu ngadepin suami, nahan harus jiwa. Pengennya sih berontak, jangan, itu tidak sesuai dengan kesabaran. Jaga lisan, berarti kita sama suami harus jaga lisan, jaga anggota tubuh kita, nggak histeris, nggak ngelempar suami gitu lah. Pokoknya begitulah hadirin. Nah ini penting karena banyak kita itu udah kenalan sama sabar dari kecil tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih itu sabar tuh, karena seringkali kita nggak dijabarin. Pokoknya udah sabar, udah gimana? Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya katanya sih kita suruh sabar aja. Sabar tuh nahan, hadirin, habis. Jelas ini jamaah sekalian. Nah kita lanjutkan, ini sangat menarik hadirin. Keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim berikutnya ini sangat menarik. Kata beliau, فَإِذَا قَامَ بِهِ الْعَبْدُ, apabila seorang hamba bisa mewujudkan 3 hal ini, nahan jiwa dan nafsu, nahan lisan, dan nahan anggota badan, kamayan bagi gitu loh. Jadi dia bisa lakukan itu dengan baik, dengan layak, sesuai dengan arahan para ulama. Apa yang akan terjadi jamaah? Kita lihat, in qalabatil mihnatu fi haqqihi minhah wastahalatil baliyatu atiyah wa sara al makruhu mahbuba. Ini yang terjadi. Maka yang terjadi adalah ujian itu akan berubah jadi nikmat. Bala, musibah
akan berubah jadi anugerah. Hal yang dibenci akan berubah menjadi hal yang dicintai. Allahu Akbar. Ini kaidah. Pegang erat-erat sampai kita wafat, jamaah. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, maka apa tadi? Ujian itu berubah jadi nikmat. Bala dan musibah berubah jadi anugerah. Dan hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Gitu jemaah. Gitu. Hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Sekali lagi, buat simple, buat sederhana. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah salah satu yang terbaik dalam bicara masalah-masalah seperti ini. Jadi ada orang bilang, jadi aku harus bagaimana Pak Ustadz? Atau aku harus bagaimana Mbak? Misalnya ada teman kita minta nasihat kita, aku udah capek dengan kondisi seperti ini, aku udah lelah, kemarin ribut lagi. Yang harus dilakukan, wujudkan 3 hal ini. Tahan nafsu kita, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita, lalu tahan lisan kita, tahan anggota tubuh kita. Tahan. Lalu lihat bagaimana Allah merubah semuanya. Bagaimana Allah memberikan pertolongan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita sehingga kita bisa melewati itu semua. Makanya kan hadirin Allah muliakan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 155 156 ketika berbicara tentang orang-orang yang sabar, ketika Allah mengatakan Allah pasti akan uji kita. Apa akhir dari ayat tersebut? Wa basyiris sabirin. Coba kita lihat ayat kelima 155 itu Al-Baqarah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan memberikan cobaan. Nah, cobaan, ini lagi bicara cobaan loh hadirin. Cobaan kepada kalian dengan ada rasa takut, ada rasa kelaparan, ada kekurangan harta, ada kekurangan jiwa dan buah-buahan, ada kekurangan dan kekurangan. Hadirin Allah muliakan, ini lagi ayat ini lagi bicara atau Allah sedang berfirman tentang cobaan. Allah tidak sedang berbicara tentang fasilitas dunia, kemegahan, lalu kesehatan. Allah nggak bicara kesehatan, justru Allah bicara tentang rasa sakit. Allah tidak berbicara tentang nikmat aman, justru Allah berbicara tentang rasa takut, bisyai'in minal khauf. Tapi lihat penutupannya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Jadi cobaan itu bisa berubah jadi kegembiraan, jemaah. Cobaan tuh bisa berubah jadi kegembiraan. Rasa lapar itu bisa berubah jadi kegembiraan. Atau bahasa yang lain, kita bisa gembira di tengah-tengah rasa lapar yang luar biasa. Bisa. Kenapa enggak? Ini kan ayatnya dan sering kita baca nih ayat. Itu menunjukkan bahwa manusia tuh bisa gembira di tengah-tengah nggak punya duit. Nggak punya duit. Manusia tuh, kita nih bisa gembira, kita punya peluang untuk gembira di saat nggak punya makanan. Nggak punya makanan. Kita bisa gembira di saat tubuh kita nggak muda lagi. Ada banyak orang tua tuh lebih bahagia, lebih gembira daripada anak-anak muda. Itu hadirin. Apa kuncinya? Jadilah orang-orang yang sabar. Karena yang Allah perintahkan untuk memberikan, agar diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Karena seringkali kita nih baca ayat ini hanya selalu hanya sekedar lewat aja. Ternyata nggak harus kenyang untuk bisa gembira, hadirin. Dalam kondisi lapar pun orang tuh bisa gembira. Asal apa? Asal tahan nafsunya, kita tahan jiwa kita agar menerima apa yang Allah takdirkan. Tahan lisan, dan jangan maksiat dengan anggota badan. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Kalau itu kita lakukan, walaupun kita jobless, lihat deh, kita gembira. Walaupun misalnya kita single, kita jomblo gitu ya, lihat kita gembira. Bahkan bisa jadi jauh lebih gembira daripada yang punya suami sekarang. Tapi nggak nahan nafsu gitu loh. Makanya nggak harus, aduh aku udah aku nih tertekan karena nggak nikah. Kita nih tertekan bukan karena nggak nikah. Kita tertekan itu karena kita nggak nahan jiwa dan nafsu kita. Itu masalahnya. Imam Nawawi rahimahullah itu meninggal dalam kondisi belum menikah, jamaah. Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita yakini beliau jauh lebih bahagia daripada kita-kita yang sudah menikah. Hidupnya jauh menggembirakan. Kenapa? Karena beliau nggak malin, beliau nggak maksiat. Dalam arti bukan berarti nggak pernah salah, tapi tidak menjadikan maksiat sebagai jalan hidup beliau. Kadang-kadang nih kita suka kebolak-balik. Makanya orang berpikir pokoknya aku harus nikah biar aku hidupnya bisa bahagia. Ternyata begitu nikah berantakan, dan lebih berantakan lagi. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Selama kita nggak nahan lisan kita nggak nahan tubuh kita dari maksiat, kita nggak tahan jiwa dan tidak tahan nafsu kita, ya kita akan babak belur dalam kehidupan. Dan
dan akhirnya cobaan dan bencana hanya akan jadi lingkaran syaitan yang gak ada habis-habisnya. Kita harus nahan, kita harus tahan. Tapi nahan itu berat, Ustadz. Iya, tapi bukan berarti nggak bisa. Enggak, aku nggak bisa. Itu nafsu kita lagi yang bilang. Sedangkan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala justru berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah ayat terakhir. Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya, ketika Allah takdirkan kita mengalami sesuatu, itu sudah ditakar sama Allah sesuai dengan kemampuan kita dalam menahan tiga hal ini: menahan nafsu, jiwa, menahan lisan, dan menahan anggota badan agar tidak maksiat. Itu jemaah. Dan narasi ketidakmampuan itu dari syaitan. Kita dibisikin, kamu gak akan bisa, kamu tuh gagal, kamu tuh pecundang, kamu gak akan mungkin bisa nahan ini, kamu tuh, dan kamu tuh, dan kamu tuh. Itu tuh dari syaitan. Adapun Allah tuh berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu hadirin. Jadi nggak ada alasan. Inilah tips merubah musibah menjadi anugerah. Dan lihat deh, amalkan jemaah, amalkan. Dan mulai sekarang jangan bicara aku nggak sanggup, aku nggak kuat, enggak. Sekarang tahan gitu dah, tahan nafsu dan jiwa ini agar nggak berontak. Tahan lisan agar nggak ngomong macam-macam. Tahan anggota tubuh biar nggak maksiat. Lalu kita lihat bagaimana Allah merubah ini semua. Nah, tinggal jamaah sekalian dan khususnya ibu-ibu, kita harus tahu ilmunya. Nah ini kenapa? Karena kan jangan sampai kan kita harus nahan diri ini dari maksiat. Nah, kita tahu dari mana ini maksiat, ini boleh, ini haram, ini halal, kalau bukan dengan belajar dan mengetahui ilmunya. Makanya masih ingat surat Al-Kahfi ayat 68 yang sering kita bawakan? Al-Kahfi 68 yang sering kita bawakan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau bisa sabar sedangkan engkau tidak tahu ilmu dari hal yang engkau hadapi ini. Gitu. Gimana anda bisa sabar sedangkan engkau tidak tahu ilmunya? Jadi ilmu ini
Nah ini, bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu sedangkan engkau nggak punya ilmu yang cukup tentang hal tersebut. Karena kan apapun musibahnya, apapun masalahnya, kita harus nahan dari maksiat nih. Berarti kan kita harus on track apapun yang terjadi. Nah, untuk memastikan kita on track, ini jalannya bener nih, nggak salah. Nah, ini kan kita butuh GPS nih, hadirin. Kita butuh peta. Gitu. Kita harus tahu garisnya. Kalau nggak punya ilmunya, kita pikir udah bener, salah ternyata jamaah. Bu, ibu nggak boleh begitu. Oh, nggak boleh ya Ustadz, nggak boleh. Pantesan aja jalan buntu lagi, jalan buntu lagi, jalan buntu lagi. Padahal aku udah berusaha nafsu lah Ustadz. Aku udah tahan lisanku, iya. Tapi ibu salah jalan. Akhirnya nggak sampai juga ke tujuan. Nah, ini pentingnya ilmu, hadirin. Karena itu tadi, sabar itu salah satu rukunnya, tidak boleh maksiat. Itu sabar. Kan jaga nafsu, jaga jiwa, jaga lisan, dan jaga anggota tubuh dari maksiat. Nah, kita tahu dari mana ini maksiat atau bukan kalau bukan dari ilmu. Makanya nggak cukup hanya dipikir-pikir aja. Akhirnya nanti jadi overthinking, sok tahu, ternyata salah. Dan kasusnya banyak seperti ini. Dan nggak cukup hanya pokoknya kita serahkan aja kepada Allah. Pokoknya khusma, serahkan aja kepada Allah. Betul, serahkan kepada Allah itu salah satu rukun. Tapi kan nggak cukup hanya serahkan kepada Allah. Simpel aja ginilah, hadirin. Emangnya kita bisa sholat subuh hanya dengan bermodalkan serahkan kepada Allah? Sedangkan kita nggak tahu berapa kali harus ruku di setiap rakaat, berapa kali harus sujud di setiap rakaat, apa yang dibaca ketika berdiri, apa yang dibaca ketika duduk, dan salah satu yang paling mendasar, sholat subuh itu berapa rakaat sih? Kalau kita nggak ngerti hal-hal demikian, gimana kita bisa sholat subuh walaupun kita ini udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kadang-kadang masalah kita tuh demikian, hadirin. Pokoknya dengan pedenya nih, udah pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Tapi nggak mau belajar, nggak mau nanya, nggak tahu ilmunya, ya akhirnya babak belur juga. Nanti yang disalahin pihak lain. Aku ini udah berusaha ngejalanin, kenapa masih berantakan? Ya tahu ilmunya apa enggak? Aku kan udah serahkan kepada Allah. Iya, itu tadi. Emangnya cukup puasa Ramadan hanya modal serahkan kepada Allah? Kan kita harus tahu ilmunya tentang kapan mulai, kapan berakhir. Apa aja pembatal-pembatal puasa, kan demikian. Makanya nggak akan bisa sabar kalau nggak ngaji. Ini penting nih. Nggak akan bisa merubah cobaan, musibah menjadi anugerah kalau nggak nuntut ilmu. Itu coba, nggak akan bisa. Nggak akan bisa merubah ujian menjadi kenikmatan kalau kita nggak duduk di hadapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita belajar deh. Nggak bisa. Yang ada nanti kita hanya bicara sebatas global aja. Narasi global itu penting lah, hadirin. Tapi kan breakdown juga penting. Gimana? Itu kan oke, itu secara global kita paham. Tapi gimana detailnya itu, jamaah?
Karena itu tadi, jaga nafsu, jaga jaga jiwa, jaga lisan, atau tahan nafsu, tahan jiwa, tahan lisan, dan tahan anggota badan dari maksiat. Berarti kita butuh teman yang maksiat, mana yang bukan. Maka disitulah terjadi perubahan. Ujian menjadi kenikmatan, bencana menjadi anugerah, dan hal yang kita benci bisa Allah rubah. Akhirnya kita suka sama hal tersebut, dan kita bersyukur. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan, dan paragraf berikutnya nggak kalah menarik. Emang beda kalau pakar yang bicara tuh beda, hadirin. Nah, kita butuh duduk di hadapan buku-buku para ulama, terus kita mengkaji dengan segala keterbatasan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnul Qayyim rahimahullah. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Jika hasad mulai muncul karena melihat teman-teman diberi kelebihan dalam hal duniawi, apakah kita boleh menenangkan diri agar hasad tidak semakin menjadi dengan berkata kepada diri sendiri, tenang, Allah memberimu kenikmatan hidayah. Ini bicara sama dirinya sendiri nih, hadirin. Tenang, tenang wahai jiwa, Allah memberikanmu kenikmatan hidayah. Allah memberikanmu kenikmatan bisa menutup aurat, sedangkan mereka belum. Allah memberimu kenikmatan bisa menuntut ilmu, sedangkan mereka belum. Apakah hal ini bisa dianggap riya dan bisa menggugurkan pahala kita? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallah. Hadirin, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, apa itu riya? Kata al-imam atau kata para ulama kita, diantaranya al-imam Ibnu Hajar, riya itu memperlihatkan amal ibadah agar dipuji oleh pihak lain. Itu riya, memperlihatkan amal ibadah agar dipuji oleh pihak lain. Nah, simpel aja, kira-kira gambaran seperti pertanyaan ini termasuk riya apa enggak? Jawabannya enggak, kan nggak ada memperlihatkan dan pengen dipuji. Justru jamaah sekalian, ini masuk ke dalam firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini kan nikmat-nikmat Allah, jadi bagus biar kita bersyukur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, serta jamaah semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, dan jangan lupa doakan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pokoknya kita tuh harus punya mental gimana cara ngebales orang yang udah baik, orang udah yang kasih ilmu kepada kita. Dan kalau kita belum bisa buat apa-apa, kita bisa doakan. Bahkan kita disyariatkan untuk mendoakan. Gitu. Nah, ya kita, Al-Imam Ibnul Qayyim sudah meninggal, jadi ya jangan lupa doakan beliau. Ustadz, izin bertanya, saya ibu satu orang anak yang baru saja resign dari tempat kerja saya.
saya ibu, satu orang anak. Ya, mungkin saya baru saja resign dari tempat kerja saya. Hal ini membuat orang tua saya kecewa karena beliau bangga dan menaruh harapan besar di tempat kerja tersebut, di mana masa pandemi ini perekonomian orang tua saya sedang kurang baik. Alasan saya resign karena saya merasa tidak enak jika harus menitipkan putri saya ke ibu dari pagi sampai sore hari. Saya juga ingin dekat dengan anak, serta urusan rumah agak terbengkalai jika saya harus kerja full time. Saya sudah mencoba menjelaskan perlahan, tapi belum sepenuhnya diterima. Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Apakah keputusan saya ini salah, Ustadz? Di mana saya yang diharapkan membantu perekonomian keluarga, tapi malah memilih resign dan mengejar part-time beberapa jam saja untuk membantu ibu saya. Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Yang lebih tinggi adabnya jazakumullah khairan dibanding jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, jika pekerjaan itu melalaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, kewajiban kita mendidik anak, mengasuh anak, kewajiban kita menjaga kondisi rumah, maka insya Allah keputusan ini keputusan yang muafak, insya Allah sudah tepat. Ditambah lagi, bukan kewajiban anak perempuan membantu perekonomian keluarga, bukan kewajiban, itu kewajibannya anak laki-laki atau laki-laki yang ada di keluarga tersebut. Itu hukum asalnya. Jadi insya Allah sudah tepat. Dan tapi kan mengecewakan orang tua, betul hadirin. Tetapi mengecewakan orang tua memang nggak boleh. Tapi kalau kita membuat keputusan untuk menjaga kewajiban kita yang fardu ain, dan keputusan kita untuk menjaga yang fardu ain qadarullah mengecewakan orang tua kita, maka hendaknya kita tetap istiqomah dan pelan-pelan berusaha terus berbakti dan menjelaskan itu kepada orang tua kita, terus berbakti kepada orang. Sama gini loh, ketika misalnya ada wanita yang pakai hijab dan keputusannya pakai hijab atau menutup aurat mengecewakan orang tuanya, boleh nggak kita lepas lagi? Nggak boleh, karena keputusan itu keputusan menjalankan fardu ain. Gitulah hadirin. Tapi tinggal pelan-pelan kita jelaskan. Apalagi mendidik anak ini penting hadirin. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada wanita-wanita yang mampu multitasking gitu, pokoknya anak nggak terbengkalai, dia juga bisa bantu perekonomian keluarga, yaitu fabiha wa ni'mah, itu masya Allah. Tapi orang kan beda-beda. Ada sebagian wanita nggak bisa seperti itu. Kalau dia kerja, anak terbengkalai. Oleh karena itu kedepankan fardu ain. Wallahu ta'ala bishawab. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa mendoakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan jangan lupa mendoakan seluruh kaum muslimin. Kita ini harus terus melatih diri kita memiliki sifat rahmah kepada sesama.
sesama, karena Nabi kita itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Gitu hadirin. Salah satu bentuk sayang sama orang tuh doain dia. Ustaz, saya mau bertanya, bulan puasa kemarin ibu saya berpulang ke rahmatullah. Ibunya meninggal dunia, semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sementara saya berada di luar negeri karena bekerja sebagai TKW. Awalnya ketika saya mendengar kabar itu, saya langsung menghubungi agensi dan minta pulang ke Indonesia. Akan tetapi setelah agensi menjelaskan kalau kondisi semua negara saat ini sedang tidak baik karena COVID-19, akhirnya saya sampai detik ini belum pulang karena saya punya pertimbangan. Apakah saya berdosa Ustadz kalau saya tidak pulang ketika tahu ibu saya meninggal? Saat ini saya dihadapkan dengan pilihan yang berat, akan tapi saya tidak berhenti mendoakan ibu saya dan selalu berusaha istiqomah di jalan Allah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaan ini insya Allah lahir dari seorang anak yang berusaha menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua, tapi punya keterbatasan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti yang beliau sampaikan dan kita tahu sendiri, angka di Indonesia dan di banyak negara itu tinggi pada saat ini, maka insya Allah tidak berdosa. Dan ungkapkan rasa sayang kita ke orang tua, rasa kangen kita, rasa rindu kita dengan doa dan doa yang kita panjatkan. Alhamdulillah, Allah nggak menutup hubungan kita dengan orang tua kita hanya dengan mereka meninggal dunia. Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluh ila min thalath. Jika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 hal: sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Jadi ungkapkan dengan doa dan jaga istiqomah jamaah, jaga istiqomah, jaga keistiqomahan. Insya Allah itu adalah support yang sangat dibutuhkan oleh orang tua kita di alam barzakh, dan itu lebih afdal, lebih baik dibanding anak yang hadir ketika orang tuanya meninggal tapi anak itu nggak mendoakan orang tuanya, hanya hadir secara fisik. Anak itu nggak tambah soleh, atau anak itu nggak berubah menjadi anak yang soleh dan soleha. Lebih maka kondisi beliau yang bertanya ini jauh lebih baik. Terus istiqomah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amin. Ustadz, kalau sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Begini Ustadz, ada seorang ibu dan anak perempuannya yang saat ini hubungannya kurang baik. Ceritanya begini Ustadz, akhwat ini sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, lalu menceritakan kondisi keluarganya yang kurang mengenakan, seperti ucapan dan perilaku fisik dari orang tua yang kurang baik ke akhwat ini, dan perilaku adiknya yang kurang baik ke akhwat ini. Jadi ini ada ta'aruf, lalu si wanita
si wanita, si akhwat ini cerita tentang kondisi keluarganya ke ikhwan itu ya, ke laki-laki itu. Jadi gimana perilaku yang kurang baik dari orang tuanya dan perilaku adiknya yang kurang baik, gitu ya. Kita lanjutkan. Lalu ikhwan ini menghubungi sang ibu untuk cerita semua hal di atas, dan sedikit kurang tepat menurut Ana karena ada interupsi bagi ibu si akhwat ini dan lain-lain yang terlalu panjang jika dijabarkan. Lalu sang ibu marah besar kepada akhwatnya, kepada anaknya harusnya ya, kok kepada akhwatnya? Akhwat itu artinya apa sih? Akhwat kan saudari ya, saudari pro itu akhwat. Jadi harusnya sang ibu marah besar kepada anak perempuannya ini. Kira-kira begitu kali ya konteksnya. Benar gak sih? Kalau saya salah mau diluruskan dalam memahami. Jadi ibu itu marah besar kepada akhwat ini atau anak perempuannya karena telah menceritakan aib keluarga ke orang lain. Kira-kira nasihat dan solusinya bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gini hadirin, pada saat ta'aruf itu masing-masing pihak berusaha mencari tahu semaksimal mungkin tentang kondisi calonnya. Dan kalau kita diminta untuk menceritakan, maka kita hendaknya jujur. Jika itu berkaitan dengan pernikahan. Kalau nggak berkaitan pernikahan, nggak boleh kita cerita. Tapi kalau ini berkaitan dengan pernikahan, misalnya, tolong cerita karakter ibu kamu, gitu loh. Maka hendaknya kita jujur. Karena karakter ibu kita ini ada kaitannya dengan pernikahan kita nanti, karena ibu kita akan jadi mertuanya dia, dan dia perlu, kalau dia memang butuh tahu tentang kondisi calon mertuanya atau sosok yang akan jadi mertuanya, maka dia berhak tahu. Cuma dari sisi kita, kalau kita mau menceritakan kondisi keluarga khususnya yang kurang baik, hendaknya hati-hati dalam menceritakan itu, komunikasikan. Jadi jangan bedakan antara jujur dan terlalu polos dalam bercerita dan berkomunikasi. Itu jujur harus, tapi jangan polos. Jangan semua diceritain. Belum tentu ini ikhwan amanat. Belum tentu calon suami ini atau laki-laki yang sedang berproses dengan kita ini itu laki-laki yang baik. Kita udah ceritain semua, repot nanti. Jangan juga, pokoknya pilih bahasa-bahasa dan contoh-contoh, diksi-diksi yang jujur, memberikan gambaran, tapi tidak perlu terlalu detail, gitu loh hadirin. Itu baik dari kita yang menyampaikan. Misalnya kita bisa katakan bahwa keluarga aku ini keluarga yang masih banyak kekurangan dan perlu belajar dan mendekat kepada Allah. Jangan berharap banyak, gitu loh, bahwa keluarga aku akan seperti keluarga seorang ustadz atau ustadzah. Kami hanyalah orang-orang yang banyak kekurangan, gitu loh. Kalau kamu berharap mendapatkan mertua yang misalnya yang luar biasa takwanya, atau mertua seorang ustadz, seorang guru agama, mungkin kamu bisa mencari calon lain. Kan enak kan hadirin. Jangan ibunya diceritakan, jadi ibuku tuh begini, ayahku tuh begini. Padahal kita belum ngerti juga ini siapa, ini orangnya amanat apa enggak. Jadi pakai bahasa yang halus, pakai bahasa yang sopan, pakai bahasa yang jujur, tapi tetap menjaga marwah dari orang tua kita. Nah, itu tetap menjaga marwah dari orang tua, marwah dari adik-adik, gitu loh. Adikku
ya seperti banyak anak-anak seusia dia, masih misalnya 18 tahun atau 20 tahun, masih butuh bimbingan. Sebagaimana aku bukan kakak yang baik dan sudah bisa membimbing dia, jadi kamu bisa bayangkan masih banyak PR gitu. Justru aku juga berharap kamu itu bisa jadi kakak bagi dia gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa gitulah, jangan gaya curcol dipakai di sini, jangan cerita panjang lebar. Ternyata calon kita nggak baik orangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi kita yang mendengarkan cerita calon kita, hendaknya juga bersikap bijak. Hendaknya bersikap bijak. Dan ingat, kalau itu ada kaitannya dengan aib atau itu, harus dijaga. Nggak boleh disebarkan. Apalagi kalau nggak jadi. Kalau misalnya tidak sampai kepada pernikahan, udah. Kata para ulama itu, kata para ulama ya, hati seorang mukmin adalah kuburan bagi rahasia-rahasia manusia. Ini catat nih ibu-ibu nih. Ini kaidah. Hati seorang mukmin itu adalah kuburannya rahasia manusia. Artinya, seorang mukmin kalau mendengar rahasia atau aib manusia, dia nggak akan buka ke yang lain. Dia nggak akan. Itu kuburannya rahasia-rahasia manusia. Berbeda dengan hati munafik. Hati munafik itu mercusuarnya rahasia-rahasia manusia. Orang munafik itu kalau dengar udah disebarin, diceritain. Seorang mukmin enggak. Seorang mukmin itu menutup aib orang. Man satara mu'minan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Gitu. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang nggak pengen aibnya ditutup sama Allah? Jangan pernah buka aib orang, kecuali karena alasan syar'i. Contohnya apa Ustadz? Jadi saksi di pengadilan, ya dibuka. Gimana Mbak saksi? Aku nggak mau bicara. Loh, kok nggak mau bicara? Nggak boleh buka aib seorang mukmin. Loh, ini pengadilan Mbak harus bicara. Kalau nggak nanti ini lepas. Kalau lepas dia nanti buat maksiat lagi dan ngerugiin banyak orang. Itulah hadirin. Tapi pada dasarnya hati seorang mukmin itu kuburannya rahasia manusia. Makanya ibu-ibu yang udah ngaji ini lisannya harus beda. Lisannya harus berbeda dengan yang belum ngaji. Hatinya, nafsunya harus ditahan tadi. Emang kadang-kadang tuh kalau bahasa kita tuh gatel banget pengen cerita, apalagi hot news seru nih, bikin heboh. Enggak. Saya seorang mukmin. Saya berharap aib saya ditutup sama Allah pada hari kiamat. Maka caranya saya tutup aib orang. Allah Ta'ala bisawab. Jadi, dan kalau mau cross check tuh boleh. Misalnya bener nggak sih ini calon saya perlu mempelajari ibunya. Misalnya dia kasih catatan tentang ibunya, kita bisa cross check, tapi bahasanya juga harus tepat. Bukan diceritain lagi dari A sampai Z, akhirnya ribut nih ibu sama anak. Jadi dua-dua pihak harus mengevaluasi dan harus dievaluasi. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnul Qayyim, lalu Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat Islam selalu
dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya akhwat usia 29 tahun belum menikah. Keluarga beranggapan saya tidak memikirkan orang tua yang menginginkan saya segera menikah karena saya sering menolak kalau dikenalkan laki-laki, disebabkan mempertimbangkan agama dan faktor kecocokan. Mereka takut juga saya jadi perawan tua. Keluarga banyak yang tidak sependapat atau meragukan prinsip yang saya pegang, bahwa saya ingin menikah dengan laki-laki yang agamanya bagus dan cocok secara pribadi. Ketika banyak yang tidak mensupport dengan konsep ini, kadang saya merasa down dan pesimis. Mohon nasihatnya Ustadz agar tetap optimis di tengah penantian yang hanya Allah lah yang tahu kapan jodoh itu datang. Jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan wa iyaki. Yang pertama, sekali lagi, konsep besar mencari jodoh itu atau menjemput jodoh itu atau menerima sosok yang maju kepada kita itu adalah agamanya baik dan kita suka dengan dia secara personal, yang cocok dengan kita secara pribadi. Jadi konsep sudah tepat, alhamdulillah. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu ulama fikih di Madinah dan pengisi di Masjid Nabawi. Jadi konsep ini didukung para ulama. Itu yang membuat kita tuh lega dulu. Karena kan kondisi ini nggak didukung oleh orang-orang terdekat, oleh lingkungan. Kan seringkali kita nih sebagai wanita tuh berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalaupun lingkungan nggak dukung, ini didukung oleh para ulama dan insya Allah berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan ini bukan main-main. Harus hati-hati sekali hadirin. Apalagi buat wanita. Buat wanita. Asma binti Abi Bakar, wanti-wanti. Ini nasihat dari wanita ke wanita ya. Wanti-wanti banget. Pilih yang benar-benar tepat, kata Asma binti Abi Bakar. Pilih yang benar-benar tepat. Apalagi ternyata sebanyak yang nggak sesuai harapan. Dan akhirnya seringkali nggak semua, seringkali wanita yang jadi korban. Wanita yang jadi korban, dan kasusnya banyak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus yang berikutnya hadirin, selama kita terus memperbaiki iman, ketakwaan, akhlak, dan value dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam masalah jodoh ini. Kenapa hadirin? Karena kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak akan menzolimi kita. Tidak akan menzolimi kita. Kita berinteraksi dengan Rabb yang ahkamul hakimin. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Tapi kita butuh sabar. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Tenang. Tenang. Dan salah satu nasihat dari guru-guru kita nih jamaah, hidup itu jangan mau di framing sama orang lain, gitu loh. Jangan. Hidup ini jangan mau di framing sama orang. Kita tuh jangan mau tertawan dengan keinginan banyak pihak. Kita tuh ikut Allah dan Rasulnya, keterangan para ulama. Lalu tawakal sama Allah dan jalani dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Jangan kita tersandra dengan selera orang. Tersandra, kalau orang pengen ke kiri, kita ke kiri. Orang pengen kita ke kanan, kita ke kanan. Apalagi ini masalah pernikahan. Nah, tinggal itu tadi, perbaiki diri terus, banyak belajar, perbaiki kualitas kita, value kita, terus kasih uzur sama lingkungan kita yang kurang setuju atau belum setuju. Kita kasih uzur. Kalau orang tua, kasih pengertian,
tetap berakhlak yang mulia. Jangan terpancing syaitan, itu yang membuat kita punya friksi sama orang tua. Enggak, biasa aja, pelan-pelan. Kalau disindir-sindir senyum, lalu baikin lagi orang tua. Pokoknya mama doa ini, ibu doain aku dong biar aku dapat yang agamanya bagus dan cocok denganku gitu loh. Intinya demikian. Wallahu ta'ala misal. Dan banyak doa hadirin, banyak doa. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya. Wallahu ta'ala misal. Bismillah, suami saya sangat baik sebenarnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa mengucapkan salam kalau bertanya. Itu tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, assalam qabla su'al. Ucapkan salam sebelum bertanya. Maka dalam riwayat, dalam rangka menekankan, kata Nabi, barang siapa yang bertanya tanpa salam jangan dijawab. Tapi itu bahasa penekanan, artinya penting gitu loh. Insya Allah kita jawab dengan segala keterbatasan kita. Dan jangan lupa habis salam doakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, doakan, penting doakan. Dunia ilmu itu dunia saling mendoakan jamaah sekalian. Kata para ulama kita tuh, didik kita, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para penuntut ilmu itu saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi ucapkan salam lalu doakan. Bismillah, suami Ana sangat baik sebenarnya, alhamdulillah. Tapi Ustadz, Ana lelah dengan suami yang rajin chat mesra, bertemu dan mencari wanita di luar sana. Ana sudah mencoba berbagai cara untuk membuat suami Ana tidak melirik wanita lain. Saat ini suami Ana janji berubah untuk kesekian kalinya. Tapi Ana lelah Ustadz. Dalil apa yang bisa menyemangati di keadaan seperti ini? Karena saya lelah. 1 minggu ini saya minta cerai setiap malam Ustadz. Tapi suami Ana tetap tidak mau. Apakah dosa kalau saya menjalani rumah tangga ini tanpa ada rasa percaya? Apa Ana dosa mengecek handphone suami Ana? Ustadz, dengan keadaan yang seperti ini sebaiknya bagaimana? Karena kepercayaan Ana seakan dimanfaatkan oleh suami selama ini. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, salah satu pondasi rumah tangga itu kepercayaan. Akan sangat tersiksa kalau kita menjalani rumah tangga itu tidak saling percaya. Makanya salah satu upaya iblis dan syaitan menghancurkan rumah tangga kita itu membuat kita saling gak percaya. Karena akan sangat tersiksa. Sedang adapun Allah menyuruh kita untuk saling percaya. Makanya kan Allah meminta kita untuk menjaga kepercayaan. Apa yang Allah firmankan kepada para wanita, misalnya di surat An-Nisa ayat 34, kata Allah, fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. An-Nisa 34. Fas-salihat, dan wanita yang soleh. Maksud wanita yang soleh ini wanita yang soleh hablum minallah, vertikal. Qanitatun, wanita yang soleh itu yang taat dan penurut. Dan taat dan penurut qanita ini sebagian menjelaskan para ulama tafsir ini ke suami. Terus hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Istri yang soleha ini dia senantiasa menjaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Apa saja yang dijaga? Yang pertama, dia jaga kehormatannya. Wanita atau istri yang soleh dia menjaga kehormatannya.
dia menjaga tubuhnya, dia menjaga dirinya walaupun suaminya nggak ada, karena dirinya, tubuhnya adalah hak suaminya setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menjaga harta, dia menjaga harta. Jangan mentang-mentang suami kita nggak tahu, nggak ngitung, kita gunain hartanya. Nggak, wanita soleh itu menjaga ketika suaminya nggak ada, dia akan jaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Nah, ini kan salah satu pondasi terbangunnya trust atau kepercayaan di antara suami istri dalam keluarga itu, hadirin. Karena apabila masing-masing menjaga hak pasangannya, ketika pasangannya nggak ada, ketika pasangannya nggak melihat, ketika pasangannya nggak mendengar, maka disitulah lahir kepercayaan di antara mereka berdua, gitu. Makanya wanita soleh itu harus jaga hak suami ketika suaminya nggak ada, gitu loh. Kalau kita nggak jaga kepercayaan, kalau kita nggak jaga hak suami ketika beliau nggak ada, kita nggak pernah menjadi wanita yang soleha walaupun rajin sholat. Nah, kalau suaminya nggak ada aja dia jaga hak suaminya, apalagi kalau suaminya ada, gitu. Cuma pasti lebih dia jaga, dia juga akan jaga terus. Jadi depan belakang sama, gitu. Rumah tangga itu depan belakang secara prinsip tuh sama. Nah, ini penting. Lalu yang berikutnya, kata para ulama, kita itu jangan buka-buka handphone pasangan kita, jangan buka handphone suami. Hadir, nggak boleh buka handphone suami, nggak boleh buka handphone suami. Tapi dia memanfaatkan kepercayaan saya terhadap dia selama ini, Ustadz. Ibu-ibu, gini loh Bu, saya mau tanya, kehidupan ini siapa yang ngatur? Kita punya suami jago ngatur sesuatu lah, jago strategi segala macam. Tapi pertanyaan paling mendasar, hidup itu siapa pengaturnya? Suami kita? Bukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat apapun laki-laki bermain atau suami bermain, mungkinkah mereka bisa mempermainkan kita tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak mungkin. Allah pasti tahu. Dan kalau Allah tahu, pertanyaan berikutnya, mungkinkah Allah biarkan itu terjadi sehingga menjadi bencana kepada kita dan Allah nggak tolong kita sebagai orang yang zalim? Mohon maaf, sebagai orang yang terzolimi. Ibu, terakhir catat baik-baik. Kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu kita baca sejarah, saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, Allah itu menolong orang yang zalim atau menolong orang yang terzolimi, jemaah? Simpel aja pertanyaannya. Allah itu menjaga orang yang zalim atau menjaga orang yang terzolimi? Allah itu bersama orang yang zalim atau bersama orang yang terzolimi? Hadirin, hubungan orang yang terzolimi dengan Allah itu sangat-sangat baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Fa'inna laisa bainahu wa bainaha hijab. Tidak ada hijab antara Allah dan doa orang yang terzolimi. Allahu Akbar.
begitu dekatnya hubungan orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian, wa in asa'tum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, kalian yang akan kena getah dari perbuatan buruk tersebut. Perbuatan buruk akan menyerang pelakunya sendiri. Perbuatan buruk itu akan menyerang pelakunya sendiri. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7. Yakinlah kezaliman itu gak akan dibiarkan sama Allah, gak akan dibiarkan, akan Allah balas. Jadi gak usah terlalu kecewa atau terpuruk ketika suami kita seperti itu. Lebih baik kita merenung dan mengingat surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan kalian. Kita salah apa nih sama Allah? Kita ada dosa apa sama Allah sehingga kondisinya begini? Coba evaluasi. Insya Allah kalau kita berubah, Allah juga akan kasih taufiknya pada rumah tangga kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.